Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabipun. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya tinggal di Kampung Sidodadi, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya sedang belajar di salah satu lembaga yang berada di wilayah Srikaton, Sriwayah, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Lembaga ini dipimpin oleh Ibu Katarina Sri Handayani dan nama lembaganya adalah LKP Smart Kids. Dan berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata cara perakitan komputer. Mari kita simak. Di video kali ini saya akan menampilkan tata cara simulasi perakitan komputer. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan beberapa hardware dan tools yang ada. Contohnya dari hardware sendiri adalah seperti power supply, RAM, CPU, dan sebagainya macamnya. Kemudian dari segi tools yaitu seperti obeng. Hal pertama yang kita lakukan untuk perakitan komputer adalah kita memasang yang namanya power supply. Di sini posisi power supply ada di atas. Di sini fungsi dari power supply sendiri adalah untuk menyuplai energi listrik ke beberapa komponen komputer. Kemudian setelah power supply kita pasang, kita memasang yang namanya motherboard. Motherboard sendiri yaitu sebuah papan PCB atau papan yang digunakan untuk menancapkan atau memasangkan beberapa komponen komputer seperti heatsink, CPU, dan RAM. Pada port ini merupakan port untuk meletakkan sebuah CPU. CPU itu merupakan singkatan dari Central Processing Unit. Nah, di sini kita dapat meletakkan CPU-nya dalam port ini. Kemudian di atas CPU ini kita bisa pasangkan heatsink. Heatsink sendiri berguna untuk sebagai kipas pendingin dari CPU-nya. Kemudian setelah heatsinknya juga dipasang, kita memasang sebuah kabel konektor ke motherboard. Setelah kabel dari heatsink terpasang, kita akan mencoba memasukkan RAM di slot untuk RAM-nya sendiri. Setelah beberapa komponen terpasang di motherboard, kita bisa melakukan pemasangan ke casing komputernya. Posisi motherboard sendiri jika dipasang itu berada di bawah posisi yang power supply tadi. Nah, dalam video ini posisi motherboard ada di bawah power supply. Kemudian kita akan memasangkan yang namanya adapter card. Adapter card ada beberapa jenis. Yang pertama ada wireless NIC, kemudian ada NIC, dan kemudian lagi ada yang namanya video adapter. Pada port ini kita bisa memasangkan yang namanya video adapter card. Kemudian pada port ini juga bisa dimasukkan untuk NIC card atau network interface card. Pada port yang terakhir ini kita bisa masukkan wireless network interface card. Kemudian setelah kita melakukan pemasangan video adapter card, kita akan mencoba memasangkan hard disk. Hard disk sendiri biasanya terdapat dua jenis, yaitu jenis SATA dan ATA. Setelah kita letakkan hard disk di bagian sini, kita akan mencoba lagi untuk melakukan peletakan yang namanya optical drive, yang bisa disebut orang itu CD-ROM. Kemudian kita akan memasukkan atau memasangkan internal kabel. Di sini kabel juga ada banyak jenisnya. Salah satu untuk kabel adalah kabel SATA dan kabel ATA. Bedanya untuk kabel SATA dan kabel ATA adalah
kabel SATA dia lebih kecil dan transfernya lebih besar. Sedangkan kabel ATA bentuk itu lebih besar atau lebih lebar dibanding kabel SATA. Transfernya juga lebih rendah. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan pemasangan kabel ATA ke CD-ROM. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian kita koneksikan ke CD-ROM. Kemudian kita akan memasangkan lagi kabel SATA ke hard disk. Nah, seperti ini koneksinya. Kemudian kita akan memasangkan pin atau kabel dari power supply ke motherboard. Seperti ini bentuknya kabelnya. Dan seperti ini cara pemasangan dari kabelnya sendiri. Oke. Ada kabel yang berwarna kuning ini seperti salah satu daya juga dari power supply ke motherboard. Kita pasangkan. Kemudian kita akan pasangkan kabel power dari power supply ke CD-ROM. Kemudian kita pasangkan kabel dari power supply yang berbentuk SATA ke hard disk. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada kabel fan yang terpasang di casing. Ini juga bisa kita sambungkan ke motherboard. Kemudian kita akan membahas tentang eksternal kabel. Biasanya berada di belakang dari casing sendiri dan dia langsung terhubung ke motherboard. Nah, kabel yang berwarna hijau dan berwarna ungu ini merupakan kabel PS2. Biasanya kabel ini digunakan untuk keyboard dan mouse. Kemudian yang berwarna putih ini merupakan kabel untuk USB, dan kabel putih yang besar ini merupakan kabel untuk VGA. Dan kabel berwarna biru yang paling bawah ini merupakan untuk kabel untuk jaringan. Dan kabel hitam paling atas ini merupakan kabel power dari listrik menuju ke power supply. Kemudian kita akan explore dari perakitan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini merupakan komponen yang sudah terpasang ke dalam casing komputer. Di sini ada power supply. Nah, power supply bentuknya seperti ini. Kemudian ada yang namanya CD-ROM atau DVD-ROM. Kemudian ada juga yang namanya hard disk. Nah, hard disk bentuknya seperti ini. Ada yang namanya heatsink pen. Kemudian lagi ini namanya video adapter card atau VGA card, biasa sering orang bilang. Kemudian ada NIC, network interface card kepanjangannya. Disinilah merupakan kabel jaringan terpasang. Itu ada wireless interface card, merupakan seperti penerima WiFi. Oke, sampai di sini video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.